Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Muhammad Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'as sunnatahu wa jama'ata min yaumin hadza ila yaumin nahdo. Peradaban Islam pernah mencapai masa kejayaan yang luar biasa. Sejarah mencatat Islam mencapai kejayaan peradaban yang luar biasa dimulai pada masa pemerintahan kerajaan Bani Umayyah dan mencapai puncaknya di masa kerajaan Bani Abbasiyah. Kenapa disebut masa kejayaan? Karena di masa-masa tersebut, para filsafat dan tokoh intelektual Islam menyumbang kontribusi besar terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebudayaan Islam. Mereka sangat disegani karena kecerdasan dan pengaruhnya baik di dunia timur maupun barat. Masa pemerintahan dinasti Bani Umayyah tahun 661 Masehi sampai 750 Masehi. Di masa kerajaan Bani Umayyah, Islam mengalami kemajuan di berbagai bidang, diantaranya bidang politik, ekonomi, sosial, arsitektur, perluasan wilayah, administrasi, keagamaan, dan militer. Pada masa ini, banyak bermunculan cendekiawan muslim di berbagai bidang, contohnya adalah Imam Hanafi, Hasan al-Basri, Abdullah bin Abbas, Abu Hurairah al-Jahrawi, dan lainnya. Masa pemerintahan dinasti Bani Abbasiyah tahun 750 Masehi sampai 1258 Masehi. Pada masa pemerintahan Bani Abbasiyah, peradaban Islam mengalami kemajuan yang sangat mengagumkan di bidang teknologi. Contohnya ditemukan angka 0 oleh Al-Khawarizmi, penciptaan termometer udara oleh Ibnu Sina, dan kitab kedokterannya yang dijadikan referensi oleh para pelajar barat. Di bidang arsitektur ada Masjid Agung Cordoba serta masih banyak lagi kemajuan lainnya. Beberapa nama cendekiawan muslim terkenal di masa itu diantaranya adalah Ibnu Sina, Al-Khawarizmi, Ar-Razi, Al-Kindi, Al-Ghazali, dan lainnya. Faktor-faktor kemajuan pada masa kejayaan tersebut adalah: yang pertama, agama Islam. Dalam Al-Quran sendiri disebutkan bahwa manusia harus menggunakan akalnya dalam menjalani kehidupan. Dalam Islam, menuntut ilmu adalah salah satu kewajiban. Yang kedua, pemerintahan yang berpihak pada ilmu pengetahuan. Di masa itu sangat marak gerakan Arabisasi dan penerjemahan. Yang ketiga, bahasa Arab. Gerakan penerjemahan tulisan ilmu dalam bahasa Arab kemudian memudahkan perkembangan ilmu pengetahuan. Yang keempat, pendidikan. Di masa itu para pemimpin atau khalifah mendirikan banyak tempat-tempat untuk menuntut ilmu. Yang kelima, apresiasi kepada para ilmuwan. Ilmuwan pada masa itu diberikan perhatian yang besar oleh pemerintah. Yang keenam, perdagangan internasional dan asimilasi. Perdagangan internasional membuka komunikasi antar peradaban sehingga menciptakan perkembangan dalam ilmu pengetahuan yang lebih luas lagi. Setelah hal-hal tersebut, tidak mengherankan pada masa itu para tokoh Islam sangat dihormati. Begitulah sekilas sejarah Islam pada masa kejayaan. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.